bersyukur Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur, Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima syukur. Haleluya, haleluya. Oh, kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami bisa datang beribadah saat ini. Apapun situasi, keadaan hidup kami, keluarga kami, satu hal yang kami percayai, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah yang akan berbicara kepada setiap pribadi, setiap keluarga kami. Berfirmanlah pagi ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur dan bersukacita bisa ada di tempat ini. Dan percayalah bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan ketika kita datang sungguh-sungguh beribadah kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah menang atas pikiran. Mari bersama-sama kita ucapkan 2, 3. Menang atas pikiran. Kenapa kita harus menang atas pikiran? Ternyata dalam hidup kita ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita harus bisa mengatasinya, pikiran kita, seberapa sehatkah atau sakitkah pikiran kita. Coba tanya sebelah kanan kirinya, kira-kira pikiran kamu sehat gak? Bilang. Haleluya. Ya, saya berdoa berharap pikiran kita sehat. Amin. Ya, kenapa kita harus tetap sehat pikiran kita? Karena ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ya, kesehatan seseorang itu ditentukan dari apa yang ada di dalam pikirannya. Kita hidup berdampingan dengan COVID-19 ini sudah lebih daripada 2 tahun. Dan tanpa kita sadari, ketika COVID datang ke Indonesia, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hidupnya itu dihantui dengan ketakutan. Bahkan saya mengenal ada beberapa orang yang begitu prokes, begitu menjaga protokol kesehatan. Namun pada akhirnya pun terpapar COVID. Tapi ada yang tidak begitu prokes, fine-fine aja, sehat-sehat saja. Bukan berarti kita lalai melakukan ini. Tetap lakukan prokes seperti ibadah pada pagi hari ini. Ada yang di sini, ada yang di rumah. Kesehatan kita itu ditentukan dari apa yang ada dalam pikiran kita. Mengapa? Karena di dalam pikiran itu melahirkan tindakan. Di dalam tindakan akhirnya melahirkan sebuah kebiasaan. Dan di dalam sebuah kebiasaan melahirkan sebuah karakter. Dan karakterlah yang menentukan future, menentukan masa depan kita. Atau yang orang dunia katakan nasib itu sendiri. Nah, buat kita sebagai orang percaya, apa yang harus dilakukan dengan pikiran kita? Filipi pasal yang keempat ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu Saudaraku baca ayat 9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Paulus mengatakan bahwa hari-hari ini dunia sedang mencoba menawarkan kepada kita, meracuni pikiran kita dengan segala ketakutan tadi, dengan segala kekhawatiran, dengan segala kekecewaan, dengan segala kecemasan. Ini yang dunia berikan kepada kita.
Kalau Bapak Ibu nonton berita dari pagi sampai malam, itu berita-beritanya itu semuanya ada yang disebut dengan tindakan kriminalitas kah? Ada pencurian, ada pemerkosaan, ada perampokan, ada korupsi. Semua berita-beritanya itu sangat menakutkan hari-hari ini. Dan memang Alkitab mengatakan bahwa dunia tidak akan semakin baik. Dunia akan semakin jahat. Karena kasih kebanyakan manusia itu sudah mulai dingin. Manusia lebih mencintai dirinya sendiri daripada mengasihi, menghormati, membantu sesamanya. Demikian juga ternyata dihadapi oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat Tuhan. Coba perhatikan, antara suami dengan istri saja deh. Pengennya diperhatiin tapi mau perhatiin gak mau. Pengennya dipuaskan tapi memuaskan gak mau. Pengennya dihormati tapi menghormati tidak mau. Nah, hal-hal seperti ini jika dibiarkan berlama-lama akan meracuni bahkan menggerogoti spiritual kita. Jadi antusias kita untuk hidup di dalam Tuhan itu mulai redup. Pandemi COVID-19 ini memurnikan siapa diri kita sesungguhnya. Lihat, manusia itu akan lebih ketahuan karakternya, akan terbukti, teruji karakternya ketika sedang dalam pressure, dalam sebuah tekanan. Akan tahu siapa dia sebenarnya. Pandemi COVID-19 membuat kita jadi tahu siapa orang-orang yang terdekat dengan kita. Karakter mereka itu semakin teruji. Pandemi COVID-19. Makanya saya mengatakan begini seringkali. COVID-19 bagi orang dunia itu pandemi. Tapi buat kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, COVID-19 itu menjadi sebuah akademi buat kita. Kenapa akademi? Karena di dalamnya kita banyak belajar dengan COVID-19. Kita tahu bagaimana caranya menjaga kebersihan. Kita tahu bagaimana caranya mencuci tangan yang baik. Betul gak? Kita tahu bagaimana caranya menggunakan masker dengan baik. Selama ini kita tahu yang menggunakan masker itu hanya tukang ojek di jalanan. Sekarang di dalam ruangan kita pun pakai masker. Ada apa dengan masker ini? Nah kan, coba kita lihat dari kacamata Tuhan, apa yang perlu kita pikirkan hari-hari ini. Paulus mengatakan bahwa pikirkanlah semuanya itu. Semuanya itu apa? Tuh dibilang situ, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu. Mau enggak? Hari ini kita bersama-sama menjaga pikiran kita. Menjaganya seperti apa Pak? Menjaganya seperti ayat 8 ini. Yang manis-manis aja yang kita ingat. Kebaikan-kebaikan pertolongan Tuhan saja yang kita ingat. Amin. Manusia bisa menjelekin kita, mengkhianati kita, mengomong-ngomongin kita. Tapi karena kita sudah menjaga pikiran kita, yang kita ingat hanya kebaikan Tuhan, maka kita dengan mudah bisa menghalau itu dan tidak mudah sakit hati, tidak mudah kecewa. Makanya seorang pastor Norman Vincent mengatakan, change your thought and you change the world. Ubah terlebih dahulu pikiran kita, baru kita bisa mengubah dunia. Amin. Jadi kalau kita pengen mengubah kehidupan seseorang nih, mungkin suami kita nih yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan, mungkin anak-anak kita atau mungkin istri kita, jangan tuntut mereka berubah. Harusnya yang berubah itu terlebih dahulu adalah saya dan saudara. Coba katakan bersama-sama dengan saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya mau berubah. Lalu lihat kanan kirinya, kamu juga harus berubah. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi ubah terlebih dahulu cara pikir kita, cara pandang kita, supaya kita pun bisa mengubah dunia ini. Siapa dunia yang kita ubah? Dimulai dari dunia terkecil, yaitu keluarga kita. Haleluya. Karena itu beberapa menit ke depan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk melihat kenapa kita perlu menjaga pikiran kita. Yang pertama, pikiran akan menentukan identitas seseorang. Sekali lagi, pikiran akan menentukan identitas seseorang. Amsal pasal 23 ayat 7 bagian A.
Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saya bacakan dalam versi lain. Sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah dia. Kalau kita berpikir saya nggak bisa, bisa nggak akhirnya? Nggak bisa. Sulit Pak untuk mengampuni, susah Pak untuk mengampuni. Sakit hati saya, kecewa yang begitu dalam, bisa nggak ngampuni? Nggak bisa. Karena kita sudah mencekoki, sudah mendoktrin pikiran kita dengan sesuatu yang kita anggap kita tidak bisa lakukan. Firman Tuhan sih bilang ini Pak, saya mengaminkan Pak. Tapi ketika badai itu datang, tantangan itu datang, penyakit itu datang, rasa-rasanya kayak nggak mungkin Pak. Nah kita ini seringkali dibatasi dengan pikiran kita. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Apakah yang sedang kita pikirkan sekarang? Coba, Bapak Ibu, Saudara juga yang ada di rumah, coba jawab pertanyaan ini. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Apa yang sedang kita pikirkan sekarang? Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Orang terdekat kita pun gak tahu apa yang kita sedang pikirkan. Jangan-jangan kita sedang memikirkan satu pergumulan masalah yang belum kunjung reda, atau kita sedang bergumul, berdoa terhadap sebuah penyakit dan tidak ada seorang pun yang tahu, sampai akhirnya penyakit itu menggerogoti tubuh kita, baru akhirnya orang lain bisa tahu bahwa kamu sedang sakit. Seringkali tanpa kita sadari, kita terluka tapi tidak berdarah. Bagaimana tuh tafsiran itu? Terluka tapi tak berdarah. Ternyata terlukanya itu di dalam. Hati kita yang terluka. Kalau terlukanya di luar, tergores dengan paku, kelihatan ada sakitnya, ada darahnya. Tapi ini seringkali kita hadapi dalam komunikasi kita dengan suami, dengan istri, bahkan dengan anak-anak, bahkan sesama pelayan Tuhan, sesama jemaat Tuhan. Kita terluka, nggak berdarah, nggak kelihatan, tapi di dalam. Nah, apa yang kita pikirkan? Kalau kita berpikir bahwa sulit untuk bisa mengampuni, ya kita nggak akan bisa mengampuni. Padahal Yesus bilang, ampunilah berapa kali? 70 kali 7 kali. Pengampunan tanpa batas. Nah ini yang kita harus latih cara berpikir kita, supaya cara berpikir kita pun sama seperti cara berpikirnya Allah. Contoh dalam Bilangan 13 ayat 17 sampai dengan 18. Bilangan 13 17 sampai dengan 18. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka dikatakan apa? Sedikit atau banyak? Lihat ya, pesan Musa itu sangat jelas kepada 12 pengintai. Pesannya apa? Yang pertama, pergilah. Dan yang kedua, pesannya adalah amat-amatilah. Kenyataannya ketika 12 pengintai ini datang bertemu dengan Musa, bahkan di hadapan bangsa Israel, termasuk Yosua dan Kaleb, berbeda cara pandang mereka. Cara pandang 10 pengintai dengan cara pandang Kaleb dan Yosua. Demikian juga dalam kehidupan kita, terkadang Tuhan memberikan perintah untuk kita melangkah dulu, bukan untuk menentukan hasilnya. Waktu Musa ngomong kepada 12 pengintai, disuruh pergi. Apakah ada jaminan bahwa mereka akan menang? Apakah Musa ngomong, kamu pergi, kamu pasti menang? Gak ada. Musa cuma bilang, you pergi aja. Pergi lalu amat-amati. Ceklah kurang lebih. Biasanya kalau kita pengen retret, pengen camp, biasanya kan ada tim advance kan. Yang datang dulu, lihat kondisinya, situasinya. Oh ini tempatnya bagus. Oh ini toiletnya kurang. Oh ini lapangannya besar. Oh ini aulanya kecil. Cuman disuruh mengamat-amati. Lalu siapa yang menentukan keputusan? Bukan kita yang menentukan keputusan. Ada otoritas di atas kita yang menentukan keputusan. Betul kan? Demikian dalam hidup kita. Kita ini suruh amat-amati, suruh pergi. Lakukan aja apa Tuhan perintahkan. Nanti yang menentukan itu adalah Tuhan sendiri.
Bilangan 13 ayat 30 sampai dengan 33. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami." Ini sesuatu yang normal, sering kita hadapi. Jika ada satu orang saja yang tidak suka dengan keputusan kita, dengan satu tindakan kita, maka biasanya orang tersebut akan meracuni orang yang lain, komunitas yang lain. Dan itu jauh lebih cepat tercium baunya daripada berita baik. Benar gak? Berita buruk itu lebih cepat tercium, lebih cepat tersebar daripada berita baik. Nah, waktu berita buruk itu tersebar, Yosua dan Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa Israel. Mereka mengatakan bahwa kita pasti akan maju menduduki negeri itu. Kita pasti akan mengalahkannya. Itu sudah jelas. Kita sudah seringkali mendengar firman Tuhan dari tempat ini. Pertanyaannya, dari sekian banyak good news, ya, evangelion, Injil, berita baik itu, kabar sukacita itu disampaikan dari tempat ini, seberapa powerful berita baik itu saya dan saudara bagikan kepada orang-orang sekitar kita? Atau sebaliknya, yang sering menjadi pembicaraan mulut kita ini bukan kebaikan, pertolongan, kasih Tuhan, tapi yang kita sering gaungkan, yang sering kita ngomongin adalah, "Ya benar, sekarang susah, minyak goreng susah," gitu kan? Wah, susah deh, semua sembako naik. Orang dunia juga tahu bahwa sekarang kita sedang susah. Tapi kemarin Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa kita harus bersyukur Indonesia ini tidak seperti bangsa lain yang sedang resesi, yang beberapa waktu ke depan akan mengalami kemerosotan ekonomi. Angka kita itu kurang lebih berapa? Ayo, yang perhatikan berita. 3% ya, nggak salah ya. Jadi artinya kita masih punya peluang nih, Indonesia masih punya peluang ke depan. Untuk apa? Membenahi ekonomi. Apa yang bisa kita lakukan sebagai jemaat Tuhan? Yang bisa kita lakukan adalah jangan dibesar-besarkan berita yang tidak baik itu. Yang kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada suami kita, istri, anak-anak kita, saudara kita, sesama saudara seiman, yang perlu kita kuatkan adalah katakan firman Tuhan, janji-janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Karena apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita katakan, itu akan menjadi sebuah kebiasaan, ingat-ingatan dalam pikiran kita. 10 pengintai melihat orang-orang Kanaan itu seperti raksasa. Ingat baik-baik. Seekor belalang melihat seorang bayi pun akan dianggap seperti raksasa. Coba. Iya dong. Belalang sekecil apapun, ketika kita punya anak masih 1 hari gitu ya, maka belalang akan melihat itu raksasa. Nah, mereka ini membatasi diri mereka bahwa mereka ini bukan umat pilihan Allah. Mereka takut terlebih dahulu ketika melihat kenyataannya berbeda dengan apa yang mereka dengar dari Yosua dan Kaleb. Jujur ya, seringkali kita kan begitu kan. Wah, waktu di gereja kita semangat, antusias, kuat. Tapi keluar dari gereja, welcome problem. Datang masalah.
kita mulai ragu lagi, apa iya Allah pasti tolong saya dan keluarga? Apa iya janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup saya? Apa iya kalau saya berdoa, Tuhan pasti dengar doa saya? Nah, ini yang disebutkan dalam poin yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa pikiran kita akan menentukan siapa identitas diri kita sebenarnya. Ingat baik-baik, identitas diri kita sebenarnya adalah sebagai anak-anak Allah, bukan anak-anak dari dunia. Amin. Yang kedua, pikiran mampu mengubah hidup seseorang. Coba baca sama-sama. 2, 3. Pikiran mampu mengubah hidup seseorang. Roma pasal 12 ayat 2 dalam versi firman Allah yang hidup katakan begini. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalamanmu sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Jadilah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang newborn atau lahir baru. Apa yang lahir baru itu? Yang lahir baru itu bukan hanya actionnya, perbuatannya, tapi juga pikirannya. Seorang bayi yang baru lahir, dia percaya sama orang tuanya. Kalau dia nangis, orang tuanya pasti perhatiin dia. Kalau dia, orang tuanya akan lihat, oh dia butuh apa nih? Butuh makan, butuh minum, atau sedang buang air. Dia percaya pasti orang tuanya akan perhatiin dia. Nah, kita ini dikatakan harus memiliki pikiran yang baru. Nah, kata berubah dalam Roma pasal 12 ayat 2 itu, Bapak Ibu Saudaraku, versi bahasa Inggris digunakan kata transform. Sedangkan dalam bahasa Yunani itu digunakan kata metamorpho atau metamorphosa. Nah, kata metamorphosa ini dalam bentuk kalimat aktif masa sekarang atau present continuous tense, artinya perubahan itu terjadi hari lepas hari tanpa henti. Nah, pikiran saya dan saudara itu akan mampu mengubah hidup kita kalau kita mau sungguh-sungguh diubah mindset kita dari hari ke hari. Makanya kenapa kita sering jatuh ke dalam dosa? Karena ternyata di dosa yang sama kita belum menang. Iblis cobai kita lagi dengan dosa yang sama. Sampai akhirnya kita menang. Coba kita baru berdoa nih. Tuhan berikan aku kesabaran Tuhan. Hari ini aku mau sabar Tuhan. Tahu-tahu kita sudah dibuat gak sabar oleh siapa? Anak kita sendiri. Minta lagi, Tuhan aku mau sabar. Tuhan kasih lagi cobaan. Iblis kasih lagi cobaan. Apa cobaannya? Anak kita lagi. Tapi Tuhan menguji kita supaya apa? Supaya kita menang atas dosa yang sama. Iblis mencobai kita supaya apa? Jatuh kembali dalam dosa yang sama. Beda kan? Ya. Tuhan itu menguji kita supaya naik level, tapi iblis mencobai kita supaya kita downgrade. Turun level kita. Bahkan mungkin sampai kita akhirnya pesimis dan merasa bahwa memang gua gak berguna. Memang saya gak bisa Pak. Memang saya gak mampu Pak. Padahal Tuhan mau supaya setiap kita itu naik level. Amin. Dari mana? Dari pikiran kita. Coba kasih tahu kanan kirinya. Yuk kita naik level. Ya, iya dong. Kita mau berkat Tuhan tapi Tuhan bilang tunggu dulu, kamu belum naik level. Bagaimana aku mau kasih berkat besar, level kamu masih level 1. Nah, berkat Tuhan itu besar. Makanya kita harus punya kapasitas yang besar. Supaya apa? Berkat yang Tuhan kasih kita bisa kelola. Halo. Ya. Karena ketika Tuhan memberkati kita, tujuannya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk siapa? Untuk orang-orang terdekat kita. Supaya mereka pun akhirnya merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir,
Pikiran adalah medan peperangan. Baca sama-sama 2, 3. Pikiran adalah medan peperangan. Markus 8 ayat 31 sampai dengan 33. Saya baca 31, Bapak Ibu Saudaraku baca 32. Ayat 33 kita baca sama-sama. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. 2, 3. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Seakan-akan ketika Petrus berkata seperti itu menjadi superhero. Kenapa? Dia membela Tuhannya. Kenapa? Murid-murid yang lain tidak berani bertindak seperti itu. Tapi Yesus tahu apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan oleh Petrus sebelumnya. Sampai akhirnya Yesus memarahi Petrus. "Enyah kau iblis." Lihat tuh. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Pikiran kita ini Bapak Ibu Saudaraku adalah medan peperangan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu dimulai dari pikiran. Coba lihat ketika ada seorang perampok mencuri apalah namanya itu, para kriminalitas itu, ditangkap polisi lalu ditanya, "Kenapa kamu buat seperti itu?" Apa mereka bilang? Gelap mata. Malah ada yang ngomong begini, "Saya mendapatkan bisikan gaib." Gila kan? Ada sampai seperti itu. Karena ternyata di dalam pikiran mereka itu kosong. Seorang yang bernama Aristoteles, coach sejarah, dia mengatakan begini, bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada banyak ruang. Dan ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun, kecuali kehadiran Tuhan. Lihat. So artinya dalam hidup kita, kalau kita tidak mengisi ruang-ruang hati kita, pikiran kita, maka yang isi adalah iblis. Kan ada kita mengatakan bahwa iblis melihat rumah itu bersih, tertata rapi kan. Akhirnya dia datang kembali, dia bawa teman-temannya. Lebih jahat lagi. Apa yang perlu kita pikirkan hari-hari ini akan menentukan kita menang atau kalah. Kalau dalam pikiran kita aja kita kalah, pasti hasilnya eksekusinya perbuatan kita adalah keliru. Dosa yang dilahirkan. Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham mengatakan begini, pandangan negatif tentang diri sendiri dapat melumpuhkan potensi diri, dan yang kedua menghancurkan hubungan dengan orang lain. Ketika kita punya cara pandang yang salah, kita sedang melumpuhkan potensi diri yang Tuhan berikan kepada kita. Apa potensi diri yang Tuhan berikan kepada kita? Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita sudah diberikan dunamos, kekuatan, Holy Spirit, Roh Kudus. Lebih daripada seorang pemenang, firman Tuhan bilang. Tapi ketika kita kalah dengan pikiran kita nih, maka kita dikatakan di sini yang pertama, potensi diri kita kalah. Dilumpuhkan dengan pikiran-pikiran negatif itu. Dan yang kedua, merusak hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan atasan, hubungan kita dengan sesama pelayan, sesama hamba Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akhirnya sifatnya merusak. Ayat terakhir buat kita dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 18. Kita baca sama-sama ya. Saya harap juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah baca, tapi mikrofonnya tetap mati ya. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah.
Orang yang tidak mengenal itu seperti apa sih? Orang yang tidak mengenal adalah orang yang hidup dengan pikirannya sendiri, dengan asumsinya sendiri, dengan keinginannya sendiri. Itu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Makanya dikatakan pikirannya sia-sia. Doa saya, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini datang beribadah kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Amin. Karena kita menaklukkan pikiran kita untuk mendapatkan pikiran yang manis, pikiran yang suci, pikiran yang mulia yang di awal tadi kita baca bersama-sama. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong, menguatkan kita dan memberkati kita. Menanglah atas setiap pikiran kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini yang akan kita lalui. Dan percayalah, kita pasti diberkati Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini Engkau sudah bersabda bagi kami. Engkau ajar kami Tuhan untuk menang atas segala pikiran kami. Ampuni kami kalau selama ini kami kalah dengan pikiran-pikiran yang ditawarkan oleh dunia ini, yang ditawarkan oleh iblis. Kami takut, kami cemas, kami khawatir, kami terluka, bahkan kami tersakiti. Ampuni kami Tuhan. Sekarang kami mau dibaharui pikiran kami. Biarlah kami menjadi manusia baru yang hidup dengan pikiran baru, pikiran daripada Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, biarlah kami semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan saja cakap untuk kami mendengar, tapi biarlah kami pun cakap untuk dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berhenti berfirman, tapi Roh Kudus tetap mengingatkannya kepada kami semua. Haleluya. Yang percaya katakan amin.